Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya. Ketemu lagi dengan Jasper TV, channel yang mengulas tentang staycation, hotel review, dan juga traveling. Kali ini di program Travel di Masa Pandemi dalam episode Waterboom Bali. Sebenarnya kami mengunjungi Waterboom Bali ini di bulan April teman-teman. Tepatnya pada tanggal 4 April 2021. Saat itu nggak ada larangan PPKM dan Waterboom Bali dibuka untuk umum dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seperti teman-teman lihat di sini, ada tanda untuk jaga jarak saat antri memasuki Waterboom Bali, wajib menggunakan hand sanitizer, lalu ada pengecekan suhu tubuh dengan monitor besar di pintu masuknya. Namun sayangnya saat video ini ditayangkan, Waterboom Bali sedang ditutup untuk sementara teman-teman. Iya, tidak lain karena sedang berlaku PPKM Jawa Bali yang masih diperpanjang entah sampai kapan. Kita berdoa dan berharap saja agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan pariwisata Bali kembali bangkit. Oke, balik lagi ke pintu masuk Waterboom Bali ini teman-teman. Jadi setelah melewati pengecekan suhu tubuh di depan, kita menuju tiket counter untuk menukar voucher tiket yang sudah kita beli sebelumnya lewat website Waterboom Bali, ditukar dengan tiket masuk yang berupa gelang tangan teman-teman. Waktu itu kita dapat promo family berempat 750.000 termasuk voucher food and beverage senilai 250.000 teman-teman. Promo Easter Family Package namanya. Setelah menukar tiket, kita melewati security check. Dan yes, kita sudah masuk teman-teman. Waterboom Bali ini membentang seluas 3,8 hektar teman-teman. Nah, bingung deh, harus ke kanan apa ke kiri dulu nih. Memang seharusnya setiap kita mengunjungi theme park ya semacam Waterboom Bali ini, kita pegang dan baca dulu petanya teman-teman. Peta wahana dan atraksi yang ada di Waterboom Bali ini bisa kita akses di website resminya. Atau sudah pasti juga ada yang terpampang di area Waterboom Bali ini sih teman-teman. Untungnya pegawai di Waterboom Bali juga sangat banyak teman-teman. Sangat mudah bagi kita untuk menumpukan mereka untuk dimintai bantuan. Dan mereka dengan ramah akan membantu kita. Nah, ini salah satu peta wahana dan atraksi atau park map yang tersedia teman-teman. Sebelum kita mulai basa-basahan, kita perlu tahu dulu nih teman-teman, ada wahana apa aja sih di Waterboom Bali ini? Di Waterboom Bali ini dibagi menjadi 4 kategori wahana dan atraksi teman-teman. Yang pertama, wahana kategori mellow. Mellow di sini mungkin artinya lembut atau mungkin bisa dibilang B aja tingkat ketegangannya teman-teman. Jadi cocok nih untuk anak-anak dan family. Yang termasuk ke dalam wahana mellow ini adalah Fantastic dan Lazy River. Yang kedua, wahana kategori moderate. Nah, ini mulai uji nyali nih teman-teman. Yang termasuk ke dalam wahana moderate ini adalah Constrictor, Python, dan Super Bowl. Kemudian yang ketiga, wahana kategori ekstrim. Sesuai namanya ini hanya untuk yang bernyali besar saja teman-teman. Yang termasuk ke dalam wahana ekstrim ini adalah Twin Racers, Smashdown 2.0, Fast and Fierce, Double Twist, Green Vipers, Pipeline, Climax, dan Boomerang. Lalu yang termasuk kategori atraksi yaitu Flowrider dan Euro Bungee. Selengkapnya teman-teman bisa cek di www.waterboom-bali.com/rides. Saatnya kita cobain satu persatu wahananya teman-teman. Yang pertama udah pasti Fantastic duluan nih teman-teman. Kalau kita ke tempat bareng anak-anak, pastinya kita prioritaskan mereka dong ya. Selain itu juga karena lokasi Fantastic ini memang paling dekat dengan loker tempat kita menitipkan barang bawaan teman-teman. Fantastic ini memang didesain untuk kegembiraan anak-anak. Ada meriam air, seluncuran, roda-rodaan, tali, dan ember pembuangan raksasa teman-teman. Wah, ini sih Tabi dan Jasper bakalan betah banget berjam-jam di sini. Seluncurannya sendiri ada banyak banget macamnya teman-teman. Entah ada berapa ya, saya nggak ngitung.
Jasper cobain semua tuh seluncurannya, nggak ada capeknya. Soal standar keselamatan jangan diragukan lagi deh teman-teman. Karena Fantastic dirancang khusus dengan standar keselamatan internasional yang diawasi secara ketat. Ada banyak pengawas atau lifeguard di Fantastic ini. Teman-teman bisa lihat nih. Bahkan ada yang mengenakan jas hujan dan rela diguyur air terus. Kalau seperti ini sih bisa kita tinggal saja anak-anak main di wahana ini, terus kita gunakan waktu untuk coba wahana yang lain. Atau malah seperti saya yang malah jadi ikut main di Fantastic ini. Tapi memang sih untuk anak-anak di bawah umur 6 tahun harus terus didampingi dan diawasi oleh orang dewasa atau orang tuanya ya teman-teman. Oh iya, di setiap wahana juga tersedia pelampung dengan berbagai ukuran nih. Jadi nggak perlu deh repot-repot bawa pelampung dari rumah. Berikutnya kita coba wahana Lazy River. Lazy River ini wahana menyusuri sungai dengan ban atau tubes teman-teman. Tubesnya ada dua macam teman-teman, ada single tubes dan double tubes. Kali ini kita pakai double tubes biar bisa berpasangan nih, Tabi sama maminya dan Jasper bareng papinya. Lazy River kalau dari namanya ini artinya sungai malas. Malas? Sebenarnya ini adalah menyusuri sungai dengan bersantai. Meski sungainya tidak begitu dalam, tapi tidak boleh digunakan untuk berenang ya teman-teman. Di Lazy River ini kita akan dibawa menyusuri sungai dengan tanaman tropis yang begitu lebat dan melewati beberapa jembatan nih teman-teman. Taman yang ada di Waterboom Bali ini termasuk cagar alam loh teman-teman. Jadi tidak heran kalau tanamannya juga seperti hutan, lebat dan adem banget dilihatnya. Di petanya Lazy River diberi label G1, terlihat di peta yang saya warnai orange teman-teman. Terlihat Lazy River ini mengitari sebagian besar area Waterboom Bali ini. Untuk satu putaran penuh kurang lebih memakan waktu 20-30 menit lah kira-kira. Tergantung dari kecepatan teman-teman menyusuri sungainya juga sih. Di sini nggak harus satu putaran penuh juga sih teman-teman. Kita juga bisa keluar dari Lazy River di sebelah sini. Oh iya, di Lazy River juga tetap sama seperti di wahana yang lain, diawasi oleh beberapa lifeguard yang siap sedia membantu kita. Habis puas main di Lazy River, Tabi dan Jasper lanjut ke Kiddie Slides. Ini sesuai namanya, hanya untuk kiddie aja teman-teman. Bahkan si Tabi aja udah nggak boleh sebenarnya karena tingginya udah melebihi 125 cm. Tapi lifeguardnya baik banget nih sama Tabi. Dia dibolehin nyoba perosotan ini bareng Jasper. Kiddie Slides ini terdiri dari 3 slides atau perosotan teman-teman. Yang di tengah ini yang besar, kemudian ada yang kecil dan berkelok di sebelah kanan kirinya. Nggak mau rugi nih, Tabi dan Jasper cobain semua perosotannya. Lalu di bagian tengah dari Waterboom Bali ini ada pleasure pool nih namanya teman-teman. Di pleasure pool ini ada barnya, jadi bisa nih teman-teman berenang sambil nongkrong di barnya. Kolam renangnya luas banget dengan kedalaman 1,5 meter, dan ada juga yang kedalamannya hanya 1,25 meter saja teman-teman.
Cocok untuk bersenang-senang bersama keluarga, dan seperti yang saya bilang di awal, di setiap wahana terdapat pelampung dengan berbagai ukuran. Jadi siapapun bisa berenang di pleasure pool ini. Oh iya, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya-tanya nih. Aman nggak sih kita dari virus COVID-19 saat berenang? Oke, jadi gini. CDC, the Centers for Disease Control and Prevention, menyatakan bahwa pengoperasian, pemeliharaan, dan desinfeksi kolam, bak air panas, dan taman bermain air yang sesuai seharusnya menonaktifkan virus COVID-19. CDC lebih lanjut menyatakan bahwa tidak ada bukti bahwa COVID-19 dapat menyebar di manusia melalui penggunaan kolam renang, bak air panas, atau taman bermain air. Dan di Waterboom Bali sendiri, sistem penyaringan dan desinfeksi air terus diukur dan dikalibrasi secara rutin sepanjang hari untuk memenuhi rekomendasi pengolahan air dari WHO. Terlepas dari itu semua, yang terpenting kita selalu mohon perlindungan dari Tuhan, patuhi prokes, dan jaga imun selalu teman-teman. Oke, lanjut ke wahana yang lebih menantang teman-teman. Super Bowl dan Boomerang yang masuk kategori ekstrim. Yang slides-nya warna hijau itu Boomerang dan yang warna oranye itu Super Bowl. Berani coba teman-teman? Di antara kita berempat, nampaknya Jasper aja nih yang pengen banget nyobain wahana ekstrim ini. Padahal kalau kita coba ukur tinggi badannya, Jasper ini belum memenuhi untuk main di Super Bowl maupun Boomerang. Baiklah, kalau begitu kita carikan tandemannya untuk Jasper. Karena papinya lagi ke toilet, entah kenapa nggak balik-balik teman-teman. Nani? Dan ya, Jasper tandem Super Bowl bareng Om Bule. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain loncengnya. Belum puas, Jasper nyobain Super Bowl lagi sendirian. Bermain di Waterboom memang bermanfaat untuk melatih mental anak, mengalahkan rasa takut, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang perlu diperhatikan untuk wahana ekstrim seperti ini, pastikan dulu pengawasannya bisa dipercaya ya teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nampaknya Jasper memang berhasil menguasai rasa takutnya. Sekarang dia minta nyobain pipeline. Ini ekstrim juga nih teman-teman. Syarat minimum tinggi badan untuk pipeline ini 100 cm. Start meluncurnya berada di atas climax. Tinggi banget nih teman-teman. Ya, Jasper meluncur. Pipeline ini berupa tabung pipa transparan dan bertengger tinggi di menara, yang kalau dari jalan raya kelihatan nih teman-teman menaranya. Nah, ini ujung seluncurannya teman-teman. Pipeline keluar dari sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri itu ujung seluncuran dari climax. Jasper ketagihan naik pipeline ini teman-teman, entah berapa kali dia bolak-balik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video travel di masa pandemi Jasper TV kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan pandemi COVID-19 segera berlalu. Kami rekomendasikan Waterboom Bali ini sebagai salah satu pilihan waterpark terbaik di Bali dengan standar keselamatan internasional. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dukung terus channel Jasper TV ini dengan subscribe, like, komen, dan share juga boleh banget teman-teman. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Jaga kesehatan dan bahagia selalu teman-teman.